Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian dimanapun berada. Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Walaupun ibu mengajar di sekolah, anak-anak belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat untuk belajar. Oke anak ibu, sekarang kita mempelajari mengenai teks laporan percobaan. Untuk anak-anak ibu, silahkan buka bukunya. Ya, seperti yang anak-anak ibu ketahui, pada teks laporan percobaan kita akan membahas 3 materi sekaligus. Yang pertama yaitu pengertian dari teks laporan percobaan, yang kedua ciri dari teks laporan percobaan, dan yang ketiga fungsi dari teks laporan percobaan. Oke anak ibu, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Pada teks laporan percobaan ada 3 kata yang membentuk teks laporan percobaan tersebut. Yang pertama ada kata teks, yang kedua laporan, dan yang ketiga percobaan. Untuk itu, ibu masuk ke teks. Apa itu teks? Teks itu adalah tulisan. Jadi sebuah teks yang ditulis dan memiliki arti, itulah pengertian dari teks. Tetapi ucapan-ucapan yang keluar tetapi tidak ditulis itu bukanlah teks, melainkan itu adalah lisan. Yang kedua ada kata laporan. Laporan ini seperti yang sudah kamu pelajari waktu kamu duduk di kelas 7, bahwa laporan adalah penyajian informasi tentang sesuatu sebagaimana mestinya. Itu dia pengertian dari laporan. Sedangkan untuk kata ketiga ada kata percobaan. Percobaan bersinonim dengan observasi, bersinonim dengan pengamatan, dan bersinonim dengan eksperimen. Jadi dari ketiga kata tersebut maka disimpulkan. Tarik kesimpulan, pengertian dari teks laporan persuasif adalah tulisan yang menyajikan tentang sesuatu sebagaimana mestinya yang dihasilkan dari suatu pengamatan atau eksperimen. Itu pengertiannya anakku ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama ada fakta. Fakta ini seperti yang sudah kamu ketahui adalah sesuatu hal yang pasti. Sudah, jadi coba dulu anak-anak ibu perhatikan 2 kalimat yang akan ibu sampaikan ini. Kalimat yang pertama, dalam kandungan vitamin C pada jeruk yang berukuran sedang mengandung sekitar 70 mg vitamin C. Oke, coba dulu dipikirkan kembali, apakah kalimat yang ibu utarakan itu adalah kalimat fakta? Jelas bukan. Karena pada kalimat yang ibu utarakan tadi, dia ada kata mengandung sekitar. Kata sekitar ini adalah bukan merupakan fakta karena belum pasti. Jadi kalimat fakta yang benar adalah dalam kandungan vitamin C pada jeruk yang berukuran sedang mengandung 70 mg vitamin C. Jadi kata sekitar itu dibuang ya nak, itulah merupakan fakta. Yang kedua, lengkap. Jadi sebuah teks laporan percobaan ditulis secara lengkap. Artinya mulai dari awal kamu melakukan percobaan hingga akhir. Oke, dan ciri yang ketiga bersifat objektif. Arti objektif anakku artinya adalah sebuah teks laporan percobaan tidak dikarang-karang anakku, tetapi sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Itu dia, itu bersifat objektif, sesuai dengan kenyataan. Jadi setelah selesai ciri-ciri dari teks laporan observasi, kita masuk ke fungsi teks laporan observasi. Fungsi yang pertama adalah informasi.
Jadi dinyatakan sebuah teks laporan percobaan merupakan informasi karena misalnya ketika kamu mau menguji buah-buahan mana yang mengandung vitamin C yang paling tinggi antara jeruk, belimbing, dan jambu, maka kamu akan melakukan melakukan percobaan supaya menguji kandungan mana yang lebih tinggi. Jadi dari hasil pengujian kamu itu, maka kamu dapat membuat informasi manakah dari buah-buah tersebut yang banyak mengandung vitamin C. Jadi itu fungsi dari informasi. Yang kedua, bukti. Sebuah teks laporan percobaan yang sudah kamu lakukan, kamu tulis. Hasil tulisan yang kamu buat ini sudah merupakan bukti bahwa kamu memang benar-benar melakukan sebuah teks laporan percobaan. Benar-benar melakukan percobaan. Yang ketiga, merupakan dokumentasi. Kenapa perlu teks laporan percobaan yang sudah kamu tulis itu didokumentasikan? Misalnya pada suatu hari nanti orang-orang yang akan mengamati teks percobaan yang sama yang sudah pernah kamu lakukan, maka hasil dokumentasimu itu bisa digunakan sebagai informasi bagi peneliti awal. Itu dia naik ya. Yang keempat, berupa pemecahan masalah. Iya, kok fungsi dari teks laporan percobaan merupakan pemecahan masalah seperti ini, nak. Kamu suka dengan mie? Iya, pasti kita semua itu suka dengan memakan mie. Tetapi ada rasa khawatir di antara kita semua karena diberitakan bahwa kandungan mie banyak mengandung formalin. Pasti kita was-was untuk memakannya. Untuk itu, kamu lakukan percobaan. Mie yang mana dia yang mengandung formalin dan mie yang mana yang tidak mengandung formalin. Sudah. Jadi ketika kamu sudah mengetahui mie A mengandung formalin, mie B tidak mengandung formalin, maka bisa memecahkan masalah yang ada ketika kamu sangat khawatir ketika memakan mie. Sekarang kan sudah terpecahkan masalahnya. Jadi kamu akan memakan mie yang B karena tidak mengandung formalin. Itu dia ya, anakku ya. Yang kelima, sebagai pertanggungjawaban. Sudah. Jadi pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bahwa kamu ketika menulis sebuah teks laporan percobaan membuat pertanggungjawaban. Artinya dari klasifikasi mie yang sudah kamu observasi, kamu amati, kamu eksperimenkan, mana dia yang mengandung zat formalin, mana yang tidak mengandung zat formalin, bisa kamu pertanggungjawabkan melalui eksperimenmu itu, melalui data-datanya. Ya, seperti itu ya, anakku ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai teks laporan percobaan melalui pengertian, ciri dan fungsi dari teks laporan percobaan itu. Untuk itu, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai teks laporan percobaan. Sebagai tugas di rumah, coba buka halaman 11. Di halaman 11 ada 3 teks. Teks pertama, kedua, dan ketiga. Dari ketiga teks tersebut, coba kamu klasifikasikan yang mana dia yang merupakan teks laporan percobaan, mana dia yang bukan merupakan teks laporan percobaan. Kegiatan yang pertama ya, anakku ya. Sudah. Jadi tolong kamu kerjakan latihan ini pada halaman 11. Sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Selamat bekerja. Dadah anak-anak Ibu.